kalau terlihat di barat belum terlihat di timur. Berdasarkan mazhab Imam Syafi'i, maka yang ru'yat yang terjadi di barat itu tidak mengikat di timur. Tapi walayan akis, Dan tidak terbalik. tidak terbalik. Artinya kalau misalnya yang terlihat di timur duluan, Berarti yang barat ngikut. barat ngikut Iya, walaupun tadi. matlaknya beda. Iya, Walaupun matlaknya berbeda. berbeda. Jadi perbedaan matlak itu hanya terjadinya. Ini kalau kita menggunakan kitab ini. Perbedaan matlak itu hanya terjadi bahwa ru'yatnya orang yang berada di barat tidak dia. mengikut, tidak mengikat, Ke timur. tidak mengikat ke timur. Nggak terbalik. Tidak berbalik. Kalau yang di timur berarti mengikat Mengikat yang ke barat. barat meskipun matlaknya Berbeda. berbeda. Itu kalau menggunakan matlak. Tapi kalau sekarang Nggak. kacau kan? Kacau. Kacaunya Karena bagaimana tuh? sama Indonesia sendiri juga berbeda. Nah, Indonesia dengan Indonesia sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita Ustadz Ade Sudiana yang di dalam Masyarakat Haramain beliau menjadi seorang mudaris madah usul fikih. Ya. Dan juga pada kesempatan kali ini kita akan berbincang ringan mengenai hal tentang penetapan awal dan akhir bulan Ramadan. Karena banyak sekali perbedaan juga masalah yang timbul dari perbedaan untuk penetapan awal dan akhir bulan Ramadan. Bukan cuma di sekedar Indonesia saja, tapi juga melainkan di luar Indonesia. Nah, bagaimana nih untuk menanggapi perbedaan tersebut dari sisi fikih dan juga usul fikihnya, Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ba'd. Benar sekali. Setiap kali kita memasuki bulan suci Ramadan, dan ini sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan, selalu ada perbincangan yang hangat ya di tengah-tengah kaum muslimin, bukan hanya di Indonesia tapi juga tadi disampaikan di Panas, bukan hangat lagi. bukan hangat lagi ya, mungkin agak panas begitu ya. Ini berkaitan dengan mengawali dan mengakhiri bulan suci Ramadan. Tadi pertanyaannya, bagaimana sesungguhnya dalam tinjauan fikihnya, apakah memang betul hal ini itu sesuatu yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya. Dan kita dudukan sebenarnya mengawali bulan suci Ramadan ini, ibadah itu kan ada syarat, ada rukun begitu ya. Nah, ini posisinya di mana? Nah, perlu kita ketahui bahwa mengawali dan mengakhiri bulan suci Ramadan, khususnya mengawali ya bulan suci Ramadan atau berkaitan dengan waktu pelaksanaan itu dalam usul fikih ini terkategori sebab ya. Sebab Ya, kita kan sudah belajar ya di pembahasan kajian ilmu usul fikih bahwa hukum syara ini ada dua, ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Ya, wad'i. Ya, ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Dari sisi hukum taklifinya jelas bahwa puasa ini perkara yang wajib. wajib. Karena itu puasa ini perkara yang wajib. Ya. Kenapa? Karena ada ketuntutannya dalam Al-Qur'anul Karim dengan qarinah yang jazimah atau kalimat tegas. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah di situ menggunakan kalimat kutiba. Nah, kutiba ini merupakan qarinah jazimah bahwa perintahnya itu tegas, la khilaf, itu tidak ada perbedaan ya. Tidak pernah kita mendengar perbedaan ini puasa ini. Berarti bukan mutasyabihat. Bukan lagi perkara yang mutasyabih, bukan lagi sesuatu yang terjadi perbedaan di tengah kaum muslimin. Semua sepakat bahwa puasa itu hukumnya wajib ya, meskipun sampai sekarang maklum minad-din bid-darurah sahih, maklum minad-din bid-darurah. Tapi meskipun sampai sekarang ada saja kaum muslimin yang belum berpuasa. Disinilah sebenarnya tugas kita untuk mendakwahi mereka, mengajar mereka, mengingatkan mereka bahwa puasa itu merupakan kewajiban dan dia merupakan pilar daripada Islam. Rasulullah SAW menyatakan bunyal Islam ala khams ya, bahwa Islam itu dibangun di atas pilar yang 5, salah satunya adalah puasa. Nah, dalam pelaksanaannya hukum taklifi ini kan perlu hukum tanda petik, bolehlah kita sebut hukum operasionalnya. Bagaimana kemudian kita melaksanakan puasa ini? Apa syaratnya? Apa sebabnya? Kemudian bagaimana puasa dikatakan sah? Bagaimana puasa dikatakan batal begitu ya? Ini yang dibahas dalam hukum wad'i. Nah, dalam konteks inilah sebenarnya kita membahas tentang awal dan akhir Ramadan. Kenapa? Karena awal dan akhir Ramadan itu pembahasan tentang hukum
wad'i ya. Itu dalam hal ini adalah berkaitan dengan sebab ya. Seperti misalnya sholat. Sholat itu wajib. Tapi kapan kita sholat? Sholat zuhur itu wajib nggak? Wajib. Wajib. Kalau sekarang wajib sholat zuhur nggak? Nggak wajib karena belum datang sebabnya. Nah, sebabnya kan zawalus syams. Sebabnya itu adalah zawalus syams. Istiwa. Apa namanya zawalus syams setelah istiwa, kemudian tergelincir sedikit, barulah masuk kemudian waktu zuhur. Puasa juga begitu. Kalau kita tanya puasa wajib nggak? Wajib. Sekarang sudah wajib belum? Belum, karena belum ada sebabnya. Maka inilah yang perlu kita bahas. Sebab itu apa? Dalam kajian usul kan kita sudah sering diskusikan di kelas ya. Sebab itu adalah wasfun zahirun mundhabitun alal ya. Dalil sam'i sam'iyun. Dalil adil as-sam'i ala annahu mu'arrif liwujudil hukmi la li tashrihi. Ini semester lalu kita belajar ya. Jadi wasfun zahirun kurang di muraja'ah lagi ya. Sebab itu apa? Wasfun zahirun mundhabitun dalla ad-dalilu sam'i ala annahu mu'arrifun liwujudil hukmi la li tashri'il hukmi. Jadi sebab itulah sifat tertentu yang ditunjuk oleh syariat. Zahir jelas ya. Mundhabit. Jadi mundhabit itu mustamir, muttarid. Kalau sebabnya ada berarti hukumnya ada. Kalau sebabnya tidak ada berarti hukum juga tidak ada, belum bisa dilaksanakan ya. Itu konsekuensi daripada sebab. Nah, di situ dinyatakan yang namanya sebab itu harus dalla ad-dalil as-sam'i, ditunjuk oleh dalil. Jadi kita nggak bisa menentukan sebab sendiri gitu. Karena kita sekarang eranya sudah modern, ya udah kita tentukan sebab sendiri, nggak bisa. Kenapa? Karena sebab itu harus dalla ad-dalilu as-sam'i, bahwa dia mu'arrif li wujudil hukmi. Dia memberikan penjelasan tentang keberadaan hukum, bukan pada tasyri'nya hukum. Nah, pertanyaannya, itu secara kedudukan pembahasan awal dan akhir Ramadan itu ada pada pembahasan sebab. Nah, pertanyaannya, apakah para ulama dulu berbeda pendapat? Berdebat. Tadi disebutkan mengawali dan akhir Ramadan, bahkan debat panas begitu ya. Ya, sebenarnya dalam fikih itu selalu ada yang namanya perbedaan ya. Biasa sebenarnya. Jadi kalaupun kita itu melihat kaum muslimin sekarang beda terus gitu. Ya biasa sebenarnya. Ya sebenarnya dari dulu itu sebenarnya biasa tuh. Perbedaan itu anggaplah sesuatu yang biasa, berbeda pendapat itu begitu ya. Dan dalam konteks ini pun memang ada perbedaan pendapat ya dalam rinciannya, tetapi secara umum para ulama sebenarnya sepakat. Ada titik-titik yang disepakati, ada titik-titik yang kemudian terjadi perbedaan pendapat. Misalnya di dalam kitab Al-Iqna. Nah, sekarang para santri kan sedang belajar tuh kitab Al-Iqna tuh, syarah dari matan Abi Syuja. Syarah yang kedua ya. Dulu SMP belajar kitab Taisir Takrib. Itu sebenarnya dari kitab syarah matan Abi Syuja juga begitu. Itu tambahan daripada kitab Fathul Qarib ya. Nah, sekarang sudah kita belajar dalam kitab Al-Iqna itu lil Imam Al-Khatib Asy-Syirbini. Di situ dijelaskan bahwa sebenarnya para ulama itu sepakat bahwa mengawali dan mengakhiri Ramadan itu dua saja. Jadi yang pertama dengan ikmalul adad, menyempurnakan bilangan. Yang kedua adalah dengan ru'yatul hilal. Itu disepakati itu. Ikmalul adad sama ru'yatul hilal. Itu disebutkan dalam kitab Al-Iqna tadi itu. Ikmalul adad itu maksudnya apa? Secara umum gitu ya. Secara umum itu ada dua pembahasan ini. Pembahasan tentang ikmalul adad, menyempurnakan bilangan. Yang kedua adalah pembahasan tentang ru'yatul hilal. Juga. Meskipun pada rinciannya itu ada perbedaan. Perbedaan apa sih? Ya, perbedaan misalnya begini. Ini kan perbedaan ini muncul karena tadi memahami nas ya. Dalam hal ini Rasulullah SAW kan bersabda ya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikum atau fa in ughmiya alaikum. Apa hadisnya? Maka setelah itu harus digenapkan 1 bulan. Hadisnya yang membuat perbedaan pendapat dalam konteks ini adalah faqdurulah. Jadi puasalah kalian jika melihat hilal dan berbukalah kalian jika melihat hilal. Berbuka dalam hal ini bukan setiap sore ya, bukan sore, tapi maksudnya mengakhiri Ramadan tuh.
fa in ghumma alaikum, tapi kalau kalian pandangan mata kalian itu tertutup mendung, maka apa kata Rasulullah SAW? Faqdurulah. Ukduru itu tetapkanlah. Nah, apa yang maksud dengan tetapkanlah? Di situ mulai ada perbedaan. Perbedaannya apa? Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu riwayat dari beliau ya. Beliau itu memiliki banyak riwayat. Dalam hal ini salah satu riwayat yang dinyatakan juga dalam kitab Al-Mughni ya, lil Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, bahwa yang dimaksud dengan faqdurulah itu fadayyiqulah. Dayyiku apa Dayyiku, disempitkan. Disempitkan ya. Apa yang disempitkan? Apa yang maksudkan? Karena dalam Al-Quran ada kan, Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah itu meluaskan dan Allah menyempitkan. Apa yang maksud dengan menyempitkan di sini? Jadi kata beliau, faqdurullah itu sempitkan. Sempitkan itu bulan itu sempitkan tuh. Disempitkan itu berarti ada yang 29, ada yang 30. Ada yang 30. Berarti kalau disempitkan berapa? Jadi 30. Hah? Disempitkan. Berarti jadi 29. 29 ya. 29. Maka mazhab Imam Ahmad, salah satu riwayat dari Imam Ahmad itu, kalau tertutup mendung besok puasa nggak? Malah puasa. Malamnya puasa. Malah puasa besoknya. Karena tetap uqduru lahu yani dayyiku. Dayyiku sempitkan bulan. Kan sekarang tanggal 29. Nanti malam ke-30. Kalau terlihat hilal besok kita puasa. Tapi kalau tertutup mendung, berdasarkan hadis ini, faqduru lahu, maka sempitkanlah bulan itu. Berarti bulan Syabannya jadi 29. Oh, berarti besok apa? Besok puasa. Besoknya Ramadan. Puasa tuh. Besoknya puasa. Nah, dalam konteks ini ada perbedaan. Jumhur ulama mengatakan tidak begitu. Faqdurullah itu maknanya bukan dayyiku, tapi ini memang kalimat al-qadru itu lafaz yang memiliki banyak makna. Ya. Bahasa Arab luas memang. Luas kan? Itu nanti kita akan belajar tuh dalam ilmu usul fikih, itu namanya lafaz yang mushtarak. Mushtarak ya, mushtarak itu banyak makna. Ya. Lailatul Qadar. Apa? Lailatul Qadar itu apa itu qadar? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ma mana al-qadar? Ada yang menyatakan al-qadru asy-syaraf. Malam kemuliaan. Kemuliaan juga ada. Ada juga yang mengatakan al-qadru tadi itu sempit. Kenapa sempit? Yang tadi itu. Kenapa sempit? Karena dipenuhi malaikat. Sahih. Karena malam itu dipenuhi malaikat tuh. Malam turun semua. Jadi bumi ini sempit tuh. Ya. Ada al-qadr itu juga at-takdir, malam penentuan. Malam penentuan. Nah, berarti kalimat faqduru lahu itu dalam ilmu usulnya itu disebut kalimat yang mujmal. Dan global. Yang umum sebenarnya bukan umum ya. Mujmal itu yang masih perlu penjelasan. Jelaskan lagi dikaji. Harus ada rinciannya. Kalau umum itu kan lawannya khusus, global. Mungkin kalimat pasnya itu bukan umum tapi global. Masih global tuh. Perlu ada penjelasan. Nah, kalau kita mendapati nas yang global, maka bagaimana caranya? Cari nas yang sudah ada penjelasannya, tafsilnya, disebut dengan bayan. Nah, disebut dengan bayan. Nah, para ulama itu ketika jumhur ya, dalam hal ini mazhab Imam Abu Hanifah, kemudian mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Malik, itu menyatakan ada kok bayannya. Faqdurullah itu tidak harus diartikan langsung sempit gitu. Itu salah satu makna daripada lafaz yang mustarak. Qadar itu. Ya, al-qadru tadi. Tapi lihat aja, ada nas yang lain. Nas yang lain apa? Fa in ghumma alaikum atau fa in ughmiya alaikum fa akmilul iddata. Digenapkan fa ikmilu iddata salasin, berarti genapkan bulannya menjadi 30 hari gitu ya. Oh, berarti kalau ini lafadznya mujmal perlu ada penjelasan. Ya, perlu ada bayan, sehingga kalau ada penjelasan tidak lagi mujmal, sekarang sudah mubayyan. Mubayyan itu mufassal ya kan? Sudah ada penjelasan. Apa penjelasannya faqdurullah itu? Fa akmilul iddata salasina yauman ya kan, berarti genapkan menjadi 30 hari. Nah, kalau begitu sekarang kita melihat hilal nggak nampak karena tertutup mendung, puasa nggak besok? Digenapkan 30 hari Syabannya, berarti besok belum puasa. Oh, berarti dalam cara menentukan yang pertama nih berdasarkan hadis tadi, kalau tertutup mendung itu pun para ulama ada berbeda pendapat. Ada yang menyatakan tertutup mendung besok puasa, ya. Sebenarnya Imam Ahmad itu punya dalil nggak? Kenapa tidak menggunakan nas yang lain tadi itu? Nah, itu ihtiyatan. Ihtiyat itu kan untuk kehati-hatian. Ya, boleh jadi besok sudah masuk bulan puasa.
Kalau begitu kita lebih mending berpuasa. Dipuasanya langsung. Berpuasa daripada kemudian meninggalkan 1 hari bulan suci Ramadan. Nah, berarti di situ ada perbedaan. Jadi biasa ada perbedaan, itu sesuatu yang biasa dalam hal fikih. Ya, tidak perlu dipandang sebagai sebuah masalah. Tapi bukan, kalau misalnya kita lihat kan tadi penentuan awal bulan Ramadan itu kan dari ru'yat dan juga i'dadul Ikmalul adah. Menggenapkan bulan atau enggak menyempitkan. Nah, tapi sekarang kan sudah mulai modern juga. Sekarang sudah berkembang ilmu astronomi, Ustaz. Dan kita juga pernah dulu ada ulama Nusantara yang memprediksi gerhana itu sangat akurat, Ustaz. Bahkan hingga hitungan jam itu beliau berhasil memprediksinya sampai situ, Ustaz. Nah, bagaimana, sejauh mana sih kedudukan hisab tersebut, ilmu hisab tersebut? Baik, iya. Itu nanti kita akan diskusikan tuh. Letak atau posisi hisab di dalam mengawal dan mengakhiri Ramadan. Tadi kita saya sampaikan ada 1 ikmalul adad. Nah, yang kedua nih, yang dalam nas, karena tadi yang namanya sebab itu harus apa? Dalla ad-dalilu as-sam'iyu, ditunjuk oleh dalil sam'i yang kita dengar. Dalilnya adalah tadi sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi, ya. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu al-iddata 30. Udah kita pakai yang jumhur tuh. 30 hari. Genapkan 30 hari berarti puasa di hari esoknya gitu ya. Nah, kalau kemudian bisa dilihat, ya, kalau misalnya bisa dilihat berarti besok udah otomatis puasa. Ya, kalau bisa dilihat berarti ada cara yang kedua disebut dengan ru'yatul hilal. Bukan ikmalul adad tetapi dengan ru'yatul hilal. Jadi intinya ru'yatul hilal, tapi kalau tidak terlihat maka baru kemudian digenapkan. Berarti dengan demikian ya sebabnya puasa itu ru'yah. Ru'yah hilalnya itu. Ru'yatul hilal itu sebagai sebab. Dari mana kata sebab itu kita bisa fahami? Kemarin kita dalam kajian ilmu usul fikih ada yang namanya lam ta'lil. Masih ingat? Lam ta'lil. Lam ta'lil itu bisa maknanya ilat, bisa maknanya sebab, bisa maknanya hikmah tuh. Bisa namanya hikmah. Kalau dalam sholat, misalnya sholat zuhur tadi itu kan aqimus sholata liduluki syams. Ada lamnya tuh. Liduluki syams. Lamnya itu penjelasan sebab. Ini juga sama persis seperti kalimat aqimus sholata liduluki syams. Kalau yang tadi aqimus sholah, kalau ini sumu liru'yatihi. Sebenarnya jelas tuh dalam nas itu bahwa sebabnya itu adalah liru'yatihi, karena kita melihat melihat hilal. Nah, oleh karena itu sebenarnya sebab puasa itu yang pokok adalah melihat hilal. Kalau kemudian tidak terlihat maka digenapkan. Meskipun ada mazhab yang lain menyempitkan tadi itu. Itu ada pendapatnya, bisa dibaca penjelasannya dalam kitab Al-Bughni lil Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ini kitab mu'tabar dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal ya. Nah, kemudian ada pertanyaan begini, sebelum nanti kita bahas tentang masalah hisab, pertanyaannya adalah gimana bisa mengetahui adanya hilal melalui ru'yat itu bagaimana? Kan bisa kita sendiri yang melihat, ya. Bisa kemudian orang lain yang memberitahu khobar. Yang memberitahu, berarti ada cerita daripada yang lain gitu. Itulah yang kemudian dibahas oleh para ulama, itu bisa bil hissi, ya, kita lihat sendiri, atau bil khobar dengan ada informasi daripada yang lain. Kalau bil hiss, kita sendiri yang lihat. Itu ulama sepakat bahwa kita kalau sudah melihat itu yalzamuna dzalik. Jadi kita harus berpuasa sesuai dengan apa yang kita lihat itu. Dan di sini tidak ada syarat adil. Nggak usah adil kan? Adil itu kan untuk mengetahui dia dusta atau tidak. Kalau diri sendiri perlu nggak? Nggak usah ya. Kita sudah tahu diri, walaupun misalnya yang melihat itu orang fasik, itu berlaku untuk dirinya. Karena dia tahu tuh dia betul-betul melihat atau tidak. Nah, kalau kemudian dari orang lain, maka di situ ada syarat namanya adil. Ada keadilan ya. Sehingga kemudian kita harus ambil saksinya. Maka ini bil khobar itu memang harus ada kesaksian dari seorang yang melihat dan dia itu memiliki sifat keadilan. Ada sidang gitu ya. Bisa ada sidang atau sebenarnya ada diminta saksinya. Kan Rasulullah SAW ketika datang seorang Arab Badu datang pada Rasulullah SAW,
Ya Rasulullah, aku melihat hilal. Kemudian kata Rasulullah SAW, atasyhadu alla ilaha illallah, engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Naam, gitu kan. Atasyhadu anna Muhammad Rasulullah, apakah kamu bersaksi tidak ada bahwa Muhammad adalah Rasulullah? Dia mengatakan naam. Benar Rasulullah SAW, adzin ya Bilal. Wahai Bilal, kumpulkan semua kaum muslimin, besok kita berpuasa. Berarti Rasulullah SAW itu menerima kesaksian, tapi harus adil, dari orang yang adil. Kalau kita melihat sendiri nggak perlu ada sifat keadilan, dong kita sendiri ya yakin bahwa kita melihatnya gitu. Tapi kalau dari orang lain, maka di situ ada syahadah. Nah, dalam titik ini ada perbedaan di kalangan para ulama tuh. Ya, perbedaannya kesaksiannya cukup satu orang atau dua orang atau harus dua orang. Ya. Kalau yang namanya syahadah secara umum kan harus dua orang. Ya, harus fastashidu syahidaini min rijalikum, harus dua orang laki-laki. Nah, bagaimana dengan mengawali puasa? Kesaksian mengawali puasa itu harus dua orang atau cukup satu orang? Dalam konteks ini ada perbedaan di kalangan para ulama, bahwa mazhab jumhur ulama, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal itu mengharuskan harus dua orang saksi. Ya, harus dua orang saksi. Tapi mazhab Syafi'i dalam hal ini cukup satu orang. Cukup satu orang saksi tadi. Dasarnya adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap seorang Arab Badui tadi. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika mendapatkan khobar dari Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan, ya Rasulullah, kami bareng-bareng melihat hilal. Tapi informasi itu sampai kepada Rasulullah SAW dari seorang Ibnu Umar. Satu orang sendiri. Itu dicukupkan kemudian. Jadi dalam hal ini ada perbedaan juga, apakah harus satu orang ataukah dua orang. Kalau mengakhiri Ramadan itu sepakat para ulama, minimal dua orang saksi. Ya, tapi kalau mengawali bulan suci Ramadan dalam mazhab Syafi'i itu cukup satu orang yang adil. Nah, berarti dari sini kan kita bisa memahami bahwa puasa itu hukum syariat yang hukumnya wajib. Syariat pasti sudah menetapkan sebabnya, dan sebabnya harus ad-dalilu as-sam'iyyu ala annahu mu'arrifun li wujudil hukmi la li tasyri'il hukmi. Nah, sekarang sudah ada ayatnya, sumu li ru'yati, dengan cara ru'yat. Nah, pertanyaan tadi yang Allah sampaikan, sekarang kan sudah modern gitu, Ustaz. Sudah ada perhitungan astronomi, bahkan sudah tepat gitu. Kalau Rasulullah SAW mengatakan dulu bahwa kita itu kaum yang ummi, la naktub wa la nahsib, dan juga tidak menghitung. Ya, tidak menghitung, tidak menulis. Asyahru hakadha 30 ya kan, atau hakadha dilipat 1 berarti 29 ya. Apakah bisa kemudian hisab itu menggantikan menggantikan dua tadi, ikmalul adad sama kemudian ru'yatul hilal? Karena tidak akan ada ikmalul adad kalau tidak ada ru'yah. Kan ru'yat itu kalau ikmalul adad itu kan kalau tertutup mendung. Kalau nggak lihat sama sekali ya tidak. Kalau ru'yatnya nggak kelihatan sama sekali. Kalau tidak ada aktivitas ru'yat sama sekali, tidak perlu ada ikmalul adad kan? Orang dari awal yang mengambil hisab itu nggak melakukan ru'yat sama sekali. Ya, berarti sebenarnya sababnya itu adalah ru'yat hilalnya itu kan, Ustaz. Sababnya itu ru'yat hilalnya tersebut. Nah, pertanyaannya bisa nggak menggantikan? Pertanyaan bisa nggak menggantikan itu kembali lagi bahwa puasa itu adalah hukum syariat, sebabnya pun harus syar'i, dan syariat telah menetapkan sebabnya. Jadi sebenarnya di sini tidak ada kaitannya kaum muslimin itu masih dalam keadaan sudah modern atau kemudian dulu masih primitif tanda petik gitu kan. Karena ini masalah sholat gitu. Sebenarnya simpel saja, tidak kemudian tidak harus kemudian dipersulit begitu ya. Terlihat puasa, tidak terlihat nggak usah puasa. Gitu kan? Gitu dong. Begitu aja. Kalau misalnya belum kita tidak melihatnya, kemudian besok ada yang menyampaikan kepada kita, ya tinggal kita berimsak namanya, lalu kemudian diqadha. Sesimpel itu untuk untuk masalah puasa itu, karena Rasulullah SAW sebenarnya ingin mempermudah begitu ya. Jadi hisab ini sesungguhnya tidak bisa menggantikan, dan itu nggak bisa menggantikan, dan itu mazhab para ulama. Ustaz akan bacakan ya salah satu apa yang dinyatakan dalam mazhab Syafi'i misalnya. Ya, ini yang dinyatakan oleh Imam Al-Khatib Asy-Syirbini dalam kitab Bughdil Muhtaj. Kalau Al-Iqna itu juga Khatib Asy-Syirbini ya. Nah, itu syarah matan Abi Syuja'. Kalau ini adalah syarah kitab Minhajut Thalibin dari Imam An-Nawawi. Beliau menyatakan begini, wa afhama kalamahu annahu la yajibu biqauli al-munajjim wa la yajuz. Jadi puasa itu tidak wajib. Maksudnya kewajibannya tidak ada dengan dengan perhitungan
para munajim, para alul hisab tadi itu. Wala yajuz, dan tidak boleh. Dan bukan hanya la yajib, tapi wala yajuz. Gitu. Mempersulit, Ustaz. Ya, tapi karena kenapa? Sebenarnya bukan karena ini mempermudah atau mempersulit, karena syariat sudah menetapkan sababnya. Cuma ru'yat hilal doang. Ru'yat hilal saja tidak sudah menetapkan sebabnya. Maka ikutilah sebab yang ditetapkan. Maka dalam kitab ini tuh ada penjelasan-penjelasan, contoh misalnya. Ada kemungkinan sebab lain. Sebab yang pertama tadi misalnya qaulul munajjimin, yang ahlu hisab itu. La yajib as-shaum, la yujibu as-shaum, tidak mewajibkan puasa, wala yajuz. Dan juga enggak boleh. Tidak boleh berdasarkan hitungan tadi. Ada juga Imam Al-Khatib Asy-Syirbini menyatakan wala ibrata aidan biqauli man qala akhbarani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi naum bi anna al-lailata awal Ramadan. Kalau ada orang mengaku bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekalipun dalam mimpi Rasul mengatakan besok Ramadan, itu nggak bisa jadikan dalil. Padahal mimpi bertemu siapa? Rasul. Mimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang ada kasus yang seperti itu, Ustaz. Para ulama itu menyebut hal ini, itu kemungkinan ada tadi, ada pengakuan. Pengakuan bahwa kami seorang bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam besok bulan suci Ramadan, itu kan. Bahkan bertemu dengan Rasulullah SAW pun tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Kenapa? Karena Rasul sudah mengatakan sumu liruyati wa aftiru liruyati. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilul iddata salasin, gitu ya. Jadi, hisab itu tidak bisa dijadikan sebab. Kalau pertanyaannya membantu enggak? Membantu sangat. Membantu dari sisi kapan kita melakukan ru'yat. Itu kan bisa gitu. Dengan kalau kemungkinan besarnya besok itu secara hisab adalah memasuki tanggal 1, ya berarti dilihatnya sore ini. Ya, itu bisa membantu kita dalam menentukan kapan kemudian kita melakukan ru'yatul hilal. Tetapi untuk sebab tidak bisa dijadikan sebagai sebab, ya. Boleh kita buka kitab-kitab fikih para ulama dulu tidak membahas tentang hisab. Kalaupun ada membahas tadi la yajuz, ya. Ini ada memang pendapat-pendapat mutaakhirin gitu ya, mutaakhirin. Tetapi bahwa apakah ini sebagai pandangan dalam ruang perbedaan perbedaan pendapat, ini masih dalam ruang perbedaan pendapat karena tetap ada argumentasinya. Misalnya mereka yang menggunakan ru'yat itu salah satunya berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan begini ya, dalam surat An-Nahl itu, wa bin najmi hum yahtadun. Wa bin najmi hum yahtadun, dengan bintang-bintang itu bisa ditunjukkan, bisa memberikan mengambil petunjuk. Ya, berarti itu kan sebenarnya ada dalil begitu ya. Itu ada saja khilaf dalam pandangan para ulama. Oleh karena menggunakan hisab pun ya masih dianggap sebagai dalil dianggap sebagai pendapat yang Islami. Itu persoalannya mana pendapat yang terkuat ya. Ya, terkuat yang tadi. Mana pendapat yang terkuat tadi para ulama ya, bahkan bisa menyatakan kesepakatan ya, kecuali tadi ada beberapa yang kemudian disebutkan dasarnya. Ketika para ulama menyebutkan, ada yang mengatakan pendapatnya begini, kemudian disebutkan dasarnya, itu kan menunjukkan bahwa pendapat itu ada juga dari dulu ya. Ya, disebutkan misalnya wal murad bi ayah. Adapun ayat wa bin najmi hum yahtadun alihtida ila adilatil qiblah fis safar. Yahtadunnya itu untuk alihtida ila adilatil qiblah fis safar. Yahtadunnya itu untuk menentukan arah kiblat untuk safar. Orang yang sedang melaksanakan safar tuh, yang perjalanan. Kemana nih arah kiblat? Oh, bolehlah dengan kemudian ilmu memang biasanya ilmu astronomi dipakai buat nelayan kan bisnis. Ya, salah satunya dipakai untuk nelayan ya. Walakin lahu an ya'mala bihisabi kasolah. Para ulama sudah bahas tuh, hisab itu bisa digunakan untuk sholat. Jadi peredaran matahari itu bisa ditetapkan untuk sholat, tapi tidak bisa untuk puasa itu dengan menggunakan bulan, karena ada dalil yang sharih yang Rasul mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Itu kurang lebih begitu. Kemudian Ustaz, tentang ru'yat lokal dan global. Jadi kita harus mengikuti mana antara ru'yat lokal atau ru'yat global, Ustaz? Nah, ini diskusi berikutnya nih. Nah, ru'yat ini kalau tadi dinyatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum atau fa in ughmiya 'alaikum faqduru lahu atau fa akmilul iddata 30 ini
ru'yat yang mana? Ru'yat ini lokal atau global? Ya. Nah, istilah lokal, global mungkin bahasa kita sekarang ya. Dalam kajian fikih Islam itu ada pembahasan tentang kalau hilal itu sudah dilihat di suatu di suatu tempat, apakah itu mengikat kaum muslimin tempat yang lain? Itu ada penjelasan, Ustaz. Ada penjelasannya. Kalau misalnya mengikat berarti ru'yat ini sifatnya apa? Sifatnya global. Global. Kalau tidak mengikat berarti dia lokal. Berarti dia lokal. Misalnya dalam kitab ini saya bacakan ya. Dalam kitab Mughnil Muhtaj ini misalnya disebutkan begini. Wa idza ru'ya bi baladin lazima hukmuhu al-balad al-qarib. Ini mazhab Syafi'i, ya. Wa idza ru'ya bi baladin lazima hukmuhu al-balad al-qarib. Kalau terlihat di suatu tempat, maka itu mengikat tempat yang dekat. Yang dekat saja. Yang dekat saja. Yang jauh enggak berarti. Dunal ba'id. Kalau yang jauh berarti tidak mengikat. Kemudian beliau menyatakan fil asah, dalam pandangan yang paling sahih. Disebutkan juga ini saya bawakan kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Ya, insyaallah nanti para santri di kelas 6 lah ya, kita akan kelas 6 kita akan mengkaji kitab fikih muqaran melalui kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Dalam kitab ini dinyatakan bahwa berkaitan dengan apakah kemudian ru'yat itu mengikat, ya, ru'yat yang dilakukan oleh kaum muslimin di satu tempat itu mengikat kaum muslimin yang lain ataukah tidak, ya. Maka dalam ini setidaknya ada dua pendapat besar, ya. Di sini Imam Ibnu Rushd, ya, Imam Irush Al-Qurtubi Al-Andalusi menyatakan begini. Wa idza qulna inna ru'yata tathbutu bil khabar fi haqqi man lam yarahu fa hal yata'adda dzalika min baladin ila balad? Ya, apakah itu bisa apakah itu mengikat, ya, kepada negeri yang lain ataukah tidak? Maka di sini ada dua pendapat. Pertama pendapat jumhur, ya, pendapat jumhur itu mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Ahmad bin Hambal, termasuk mazhab Imam Malik juga, ya, sebagaimana riwayat dari Ibnu Abdul Bar, ya, dinisbatkan kepada Imam Malik. Bahkan ini dinukil juga oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu', ya, Majmu' Syarah Muhadzab. Ini kan kita mu'tabar dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, bahwa jumhur ulama menyatakan itu mengikat yang lain. Dalam mazhab Syafi'i itu tidak semua mazhab Syafi'i, tetapi sebagian mazhab Syafi'i. Ibarah yang tadi kita baca itu kalimatnya apa? Wa idza ru'ya bi baladin lazima hukmuhu al-balad al-qarib dunal ba'id fil asah. Yang paling asah. Kalimat fil asah, Imam An-Nawawi itu kalau menggunakan kalimat fis sahih itu menunjukkan apa? Idza dha'ufal khilaf. Pertentangan sedikit. Pertentangannya itu dhaif. Artinya yang kuatnya sangat jelas sekali. Yeah. Ini pendapatnya sangat kuat, ini pendapatnya lemah. Berarti udah fi sahih. Tapi kalau yang ini pendapatnya kuat, yang ini juga sama-sama kuat, artinya perdebatannya sengit begitu, ya. Dinyatakan fil asah. Oh ya. Berarti dalam mazhab Imam Syafi'i pun enggak satu sebenarnya. Ada yang menggunakan ru'yat global, ada yang menggunakan ru'yat lokal. Tetapi yang mu'tamad, yang dipegang dalam mazhab Imam Syafi'i, dan ini juga pendapat Imam Nawawi, ya, itu adalah yang menyatakan ru'yat lokal, ya, ru'yat lokal. Meskipun ada pandangan juga, ya, dalam mazhab Imam Syafi'i menyatakan ru'yat global. Jadi ru'yat global itu jumhur ulama plus sebagian mazhab Syafi'i. Dan dalam mazhab Syafi'i pun pertentangannya kuat banget. Argumennya sama-sama kuat. Argumennya sama-sama kuat. Nah, kemudian, ambillah kita misalnya sekarang mazhab Syafi'i, yang bermadzhab Syafi'i. Berarti ru'yatnya lokal. Batasannya apa? Batasannya yang qarib. Ya, tadi yang qarib itu kan mengikat. Ya. Yang jauh tidak mengikat. Yang jauh tidak mengikat. Nah, batasannya jauh apa? Batasannya ini itu jauh, ini dekat, yang mana? Iya. Itu kan berarti harus ada batasannya tuh. Kalau jumhur nggak perlu ada batasan. Ya karena kan global. Di satu tempat terlihat, otomatis yang lain juga harus pasti ikut. Kalau mazhab Syafi'i, justru pertanyaan ini sebenarnya disodorkan kepada mazhab Syafi'i itu. Kalau misalnya di tempat yang jauh batasannya apa? Nah, batasannya itu berbeda pendapat itu. Ada yang itu ada dasarnya memang hadis
Quraib ya, di mana dia berangkat ke wilayah Syam, kemudian kembali lagi ke Makkah ya, kemudian pada saat itu ditanya oleh Ibnu Abbas ya, kalian melihat hilal malam apa? Kami melihatnya malam Jumat, sementara kami melihatnya adalah malam Sabtu gitu kan. Kemudian Quraib menyatakan, apakah tidak cukup dengan ru'yatnya Muawiyah? Kata Ibnu Abbas, enggak ya. Kami ya ru'yatnya kami, Anda ya ru'yatnya Anda gitu. Terus di akhir ada kalimat hakadza amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita. Ya, memerintahkan kita berarti ru'yatnya masing-masing. Oke, kita misalnya ya, ambil pendapat ini, bagaimana penjelasannya? Berarti harus ada perbedaan yang dekat dan yang jauh. Yang dekat mengikat, yang jauh tidak mengikat. Apa batasan jauh? Memang dalam hadis itu tidak disebutkan tuh. Baru kemudian di situ ada perincian dalam mazhab Syafi'i. Sebagian menyatakan ikhtilaful matla. Ya, ini yang disebutkan ikhtilaful matla. Matla itu apa? Matla itu kan tempat muncul ya. Dalam ilmu sharaf itu wazan apa tuh? Isi makan ya kan, tempat munculnya bulan. Kalau tempat munculnya sudah berbeda berarti tidak mengikat. Ya, ikhtilaful matla ya. Ada yang menyatakan seperti mazhab Imam Al-Ghazali ya, mazhab Imam Al-Ghazali, mazhab Imam Al-Haramain Al-Juwaini, itu bukan ikhtilaful matla tetapi masafatus safar. Masafatus safar berarti kurang lebih tadi 16 farsakh. 16 farsakh itu ya 80 sekian kilometer gitu. Itu boleh berbeda. Kalau menggunakan ikhtilafut matla itu 24 farsakh, itu kurang lebih 130-an kilometer. 130-an kilometer. Di situ ada perbedaan karena memang tidak dinyatakan secara khusus dalam nas. Nah, perbedaan itu menunjukkan sebenarnya karena ada perbedaan kebutuhan. Kebutuhan pada saat itu, informasi akan sampai dari satu tempat ke tempat yang lain itu bagaimana gitu. Nah, salah satunya menggunakan safar tadi. Satu safar. Jadi dari satu tempat ke tempat yang lain itu jangkauannya seperti apa? Ya, sehingga informasi ini bisa bisa disampaikan tuh ya, bisa menggunakan masafatus safar atau tadi ikhtilaful matali. Maka di sini ada perbedaan pendapat. Maka sebenarnya yang mazhab Imam Asy-Syafi'i tadi itu satu sisi bertentangan dengan jumhur ulama. Yang kedua, nah ini di dalam Imam Syafi'i, dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri ada terjadi perbedaan yang sangat kuat. Kalaupun mengambil salah satu tadi yang menggunakan ru'yat lokal, batasannya mana? Apakah safar atau ikhtilaful matali? Nah, dan apakah ini relevan dengan kondisi sekarang? Di mana di mana informasi itu sangat mudah sekali untuk Kalau sekarang kan kayak mudah banget untuk didapatkan. Tapi kalau misalnya zaman dulu ya agak susah gitu. Maka ada jarak safar tadi itu. Kalau sekarang kan terjadi hilal di mana kita sudah bisa langsung real time ya. Udah update aja. Bisa lihat update. Oleh karena itu mazhab Imam Syafi'i itu memang tadi itu dari sisi pendapat ya ini bertentangan dengan pendapat jumhur. Jumhur dalilnya apa? Kalau mazhab Imam Syafi'i itu, nah sekarang kita ini masalah fikih kan bukan relevan tidak relevan. Kalau masalah relevan tidak relevan kembali lagi tadi ke masalah hisab tadi. Mungkin hisab lebih relevan sekarang. Ini masalahnya bukan relevan tidak relevan, tetapi masalah dalil. Ya, mari kita lihat dalilnya. Dalam masalah fikih itu bukan relevan tidak relevan, tetapi ini adalah masalah dalil. Dalil. Tadi dalilnya itu apa? Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Nah, sekarang kita lihat nas ini kita bedah ya. Sumu li ru'yati, puasalah kalian karena melihat hilal. Ya. Ini melihatnya apa? Bil basar. Ya, dengan pandangan mata ya, bukan melihat dengan ilmu. Nah, ini tadi kita belum sempat bahas ini. Dalilnya kenapa bukan hisab? Karena ru'yahnya harus ru'yat bil basar. Apa dasarnya ru'yatnya bil basar? Atau para santri sudah belajar tuh. Melihat itu kan ada ru'yah bil basar, ada ru'yah bil ilm ya. Kalimat ro'a sama dengan alima ya. Bab kana wa khawatuha tuh. Kalau ro'anya itu maf'ulnya satu, ya, ro'aitul kitaba. Itu melihatnya dengan apa? Dengan mata. Tapi kalau ro'a itu altaf jamilan. Ilmu. Atau zakian itu dengan ilmu. Nah, dengan ilmu itu maf'ulnya harus dua. Kalau di sini kan maf'ulnya satu, berarti melihatnya dengan apa tuh? Dengan mata. Apalagi kalau kalimat berikutnya tuh fa in ghumma alaikum fa'akmilul iddata atau faqduru lahu. Kalau tertutup mendung maka sempurnakan ya.
itu sudah lebih menafsirkan lagi ya, karena tidak mungkin hisab itu tertutup mendung. Yang tertutup mendung hanya pandangan hilal tadi. Itu satu. Nah ini sekaligus menegaskan tidak menggunakan hisab. Yang kedua, dalilnya juga umum. Sumu itu kan pakai wawu jamaah. Berpuasalah kalian. Berpuasalah kalian. Wawu jamaah itu nanti kita insya Allah akan belajar tuh min siyagil umum. Dalam bentuk sigot umum, berarti sumu, puasalah kalian, itu untuk semua tuh. Jadi satu hilal untuk liru'yatihi, satu hilal untuk kalian semua. Berarti global ini. Global berarti. Memang dari dasarnya kenapa jumhur ulama mengatakan ru'yat global, karena nasnya umum. Sumu ada wawu jamaah, liru'yatihi, dengan bulan itu maka kalian semua berpuasa. Dan dengan bulan yang sudah berhasil dilihat itulah kalian pun berbuka. Berarti kan secara nas memang global. Nah, adapun hadis Quraib tadi ini memang riwayatnya Muslim. Tadi dinyatakan di bagian akhir ada kalimat begini. Ya, hakaza kata fakultu, kata Quraib mengatakan awala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamahu? Apakah tidak cukup dengan ru'yatnya Muawiyah dan puasanya Muawiyah? Qala la, kata Ibnu Abbas, tidak. Hakaza amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kalimat hakaza amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah ruang ijtihadnya Ibnu Abbas. Berarti sebenarnya lebih asoh yang dalil yang tadi. Lebih kuat dalil yang tadi itu. Karena keumuman ayat tadi itu. Adapun ini sebenarnya ijtihadnya Ibnu Abbas. Berarti sebenarnya kita lebih baiknya mengikuti ruqyat lokal, Ustaz. Ruqyat global. Ruqyat global, tentunya jumhur ulama ruqyat global. Berarti seluruh umat muslim bisa dong berpuasa bersamaan dengan satu ru'yat. Teknisnya itu bagaimana, Ustaz? Nah, ini tinggal persoalan teknis. Tadi persoalan dalil ya. Dari si dalil sangat kuat. Faman syahida minkum syahra, satu bulan untuk semua. Sumu li ru'yatihi, satu hilal untuk semua. Adapun apa yang dinyatakan Ibnu Abbas tadi ialah ijtihadnya beliau. Tentu ijtihadnya para sahabat kalau bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, ya diambil dalil tadi ya. Lebih dari itu, mazhab sahabat juga bukan dalil. Ya bukan dalil. Boleh diikuti tapi dia bukan dalil. Dia bukan dalil. Ya kita baru saja belajar. Baru saja belajar kemarin. Mazhab sahabat itu dia bukan dalil. Ya akan diujian besok. Ada kan ujiannya besok. Baik. Nah, sekarang teknisnya bagaimana? Nah, ini teknis pasti jauh lebih mudah tuh. Bagaimana satu hilal untuk untuk global untuk semua gitu. Jadi kalau terlihat di wilayah timur, yang barat tinggal ikuti. Yeah. Jadi kalau misalnya Indonesia tidak terlihat, ya jangan tetapkan dulu puasa atau tidak puasa. Yeah. Kalau tidak terlihat, kalau terlihat kan ditetapkan puasa. Kalau tidak terlihat, jangan dulu tetapkan puasa. Tidak puasa. Tidak puasa. Jangan dulu tetapkan tidak puasa. Tunggu dulu negeri kaum muslimin yang lain. Nah, mungkin ada kaum muslimin di Pakistan, ada kaum muslimin di Arab Saudi, kaum muslim di wilayah Teluk. Itu paling mudah terlihat hilal. Karena munculnya bulan di situ. Munculnya bulan di situ, atau kemudian wilayah Mesir, Aljazair ya. Dan perbedaan jamnya sangat dekat. Kita dengan Pakistan hanya 2 jam. Kita dengan Arab Saudi 4 jam. 4 jam. Di pesawat, naik pesawat 7 sampai 9 jam. Perbedaan waktunya mungkin 4 jam. Jadi kalau misalnya 4 jam itu di sana terlihat hilal maghrib, kita jam berapa? Kalau misalnya mereka maghrib, terlihat hilalnya kan selalu maghrib, berarti jam 10 malam. Mereka jam 10 malam. Kita jam 10 malam. Ya. Mereka baru maghrib. Tinggal niat saja besok puasa bareng. Kalau terlihatnya di Pakistan, kita jam 8 malam. Iya, dekat malah. Lebih dekat. Kalau terlihatnya di Arab Saudi, berarti 4 jam setelah kita 4 jam lebih dahulu, berarti kan jam 10 malam. Kalau terlihat misalnya di Mesir 5 jam. Ya, kita jam 11 malam masih bisa niat nggak puasa? Masih bisa niat puasa. Kalau terlihat ini paling ujung lah gitu kan, Inggris, London dengan Indonesia berapa jam? Kurang lebih 8 jam ya. 8 jam. Ya, dengan Paris 6 jam, kemudian dengan London 8 jam. Ya 8 jam itu jam berapa? Jam 2 malam ya? Jam 2 malam. Jam 2 malam masih bisa niat besok besok puasa ya. Dan hampir ya, selama terjadi ikhtilaf tadi, kalau menggunakan ruqyat global hampir tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak masalah. Kita tinggal nunggu aja. Tinggal nunggu kabar dari negeri kaum muslimin yang lain. Kalaupun di Indonesia tidak terlihat, mungkin nanti dapat informasi jam 9 malam. Mungkin nanti dapat informasi hilalnya
jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Itu tetap puasa atau mungkin jam 3 pagi. Maksimal jam 3, jam setengah 4 kita sudah dapat informasi sehingga besoknya bisa berpuasa. Jadi secara teknis mudah karena si informasi tadi itu tidak perlu dibawa oleh kuda. Informasi tadi itu udah disebar pakai WA ya. Udah dari jaringan. Udah jaringan ya. Merpati atau nggak usah pakai merpati, nggak usah pakai kuda. Itu udah sangat teknisnya sudah sangat mudah. Apalagi kalau hilalnya terlihat di wilayah kaum muslimin bagian timur. Di Indonesia. Di Indonesia lebih mudah. Lebih mudah terlihat soalnya. Kalau di Indonesia itu misalnya jam 6 maghrib nih ya, setengah 7 misalnya terlihat hilal. Negeri kaum muslimin yang lain udah tinggal ikut aja. Kan mereka masih sore. Iya kan? Bener. Berarti puasanya besoknya sama dengan di Indonesia. Misalnya kalau kaum di Indonesia jam 6 sore, berarti di Arab Saudi masih jam 2 siang. Jam 2 siang ya. Jam 2 siang, puasanya besok. Bareng nggak tuh? Bareng tuh. Sama-sama bareng. Jadi secara teknis sangat memungkinkan untuk ru'yat global. Tapi Ustaz, biar bisa sama-sama gitu bagaimana cara Ustaz? Nah, sebenarnya ada satu kondisi sekarang itu. Kan sekarang kalau tadi kan yang tentang mazhab Imam Syafi'i kan yang ikhtilaful matla kan. Tapi kayaknya sekarang tuh lebih tepatnya dibilang ikhtilaful wilayatul hukmi itu. Nah, disitulah itu pertanyaan kritis nih dari Altaf nih. Sebenarnya bukan ikhtilaful matla yang terjadi sekarang itu. Tapi lebih kepada ikhtilafil wilayatul hukmi. Karena kalau menggunakan ikhtilaful matla itu harusnya kan jarak tadi apakah menggunakan safar 16 farsakh atau kemudian 24 farsakh itu kan sebenarnya beda barat dan timur. Ya, yang ada di timur bisa berbeda dengan yang ada di bisa berbeda dengan yang ada di barat. Persoalannya sekarang itu bukan ikhtilaful matla, tapi tadi ikhtilafu wilayatul hukum. National state tadi. Ya, national state tadi. Jadi bukan ikhtilaful matla, tapi ikhtilafil hudud. Ya, perbedaan batas wilayah kaum muslimin. Pertanyaan siapa yang bikin batas? Sykes Picot itu kan 1917 itu. Nah, dari situlah kemudian kaum muslimin itu memiliki wilayah masing-masing gitu. Dan itu tidak relevan kalau menggunakan ikhtilaful matla. Ya, kita bisa misalnya pahami kalimatnya Imam Tajuddin Nusubki. Ya, Ustaz bacakan ya. Untuk menunjukkan bahwa ikhtilaful matla itu sekarang itu tidak relevan. Kata beliau begini, qala Subki, ini dinukil oleh Imam Al-Khatib Asy-Syirbini dalam kitab Mughnil Muhtazari. Qala al-Imam Subki, wa qad takhtaliful matali'u wa takunu ru'yatu fi ahadil baladaini mustalzimatan li ru'yati fil akhar min ghairi aks. Ini perlu pelan-pelan ya. Iya. Kata beliau itu, qad takhtaliful matali', kadang-kadang matla itu berbeda. Tadi apakah menggunakan 24 farsakh, 130-an kilometer. Ya. Wa takunu ar-ru'yatu fi ahadil baladain, ru'yat di salah satu negeri, mustalzimatan li ru'yah fil akhar, itu mengikat yang lain. Min ghairi aks, tapi tidak sebaliknya. Ini ada dua wilayah nih. Ya. Ada satu wilayah di timur, ada satu wilayah di barat. Ya. Ada satu timur, ada kemudian di barat ya. Matlaknya kadang berbeda ya, dan itu mustalzimatan ya fil akhar min ghairi aks. Dia masih dalam satu matlak, timur dan barat. Nah, yang mengikat itu kalau menggunakan matlak. Ya, yang mengikat kalau menggunakan matlak itu barat ya. Mengikat ru'yatnya timur mengikat bagi barat atau barat yang mengikat bagi timur. Nah, kita lihat apa yang dinyatakan oleh beliau. Wa dzalika annal laila yadkhulu fil biladi syarqiyah. Malam itu mulainya dari mana? Malam itu mulainya dari fil biladi syarqiyah. Berarti negeri-negeri sebelah timur dulu kan? Maghrib kan timur dulu tuh. Ya. Qabla dukhulihi fil biladil gharbiyah. Jadi malam itu akan berjalan dari timur ke barat. Famata ittahadal matali'. Kalau matlaknya sama. Matlaknya sama nih, satu matlak nih. Berarti masih dalam satu jarak 24 farsakh tadi. Iya. Lazima min ru'yatihi fi ahadihima ru'yatuhu fil akhar. Kalau matlaknya sama, maka ru'yat di satu tempat itu akan mengikat di tempat yang lain, tapi tidak terbalik.
Wa ma takhtalafa lazima min ru'yatihi fi syarqi ru'yatuhu fil gharbi wala yanakis. Berarti ya yang timur itu mengikat yang barat. Nah, kalau kita lihat wala yanakis wa ala dzalika haditsu Quraib. Karena itulah kemudian hadis Quraib, fa inna Syam gharbiyah binisbah ilal Madinah. Karena Syam itu kan letaknya di mana? Di barat. Hah? Fa inna Syam Fil Gharbiyah. Gharbiyah. Madinah berada di mana? Di timur. Di timur. Ini baru pakai matla. Jadi begini. Oke, misalnya antara Syam dan Makkah itu matlanya berbeda. Makanya Ibnu Abbas mengatakan kami tidak akan ikut puasa, tidak akan ikut berbuka berbuka sesuai dengan awal puasanya yang ada di Syam. Kenapa? Karena Makkah atau Madinah itu beradanya di timur, sementara Syam itu beradanya di barat. Di barat, makanya beliau tidak ikut. Karena boleh jadi berdasarkan ikhtilaful matla tadi, memang bulan belum ada di timur, baru nampak di barat. Di barat, ya kan? Karena pastinya derajatnya kalau semakin ke barat semakin besar, semakin kecil. Semakin besar kan? Di timur misalnya 2 derajat, ke barat tambah misalnya 3 derajat, 4 derajat begitu. Kalau di timur masih 0 derajat, semakin ke barat 1 derajat, semakin ke barat lagi 2 derajat, semakin ke barat lagi 3 derajat. Maka boleh jadi kalau terlihat di barat belum terlihat di timur. Berdasarkan mazhab Imam Syafi'i, maka yang ru'yat yang terjadi di barat itu tidak mengikat di timur. Tapi walayan akis, dan tidak terbalik. Tidak terbalik. Artinya kalau misalnya yang terlihat di timur duluan, berarti yang barat ngikut. Barat ngikut walaupun matlanya beda. Iya. Walaupun matlanya berbeda. Jadi perbedaan matla itu hanya terjadi. Ini kalau kita menggunakan kitab ini. Perbedaan matla itu hanya terjadi bahwa ru'yatnya orang yang berada di barat tidak mengikat ke timur. Tidak mengikat ke timur. Nggak terbalik. Tidak berbalik. Kalau yang di timur berarti mengikat yang ke barat. Meskipun matlanya berbeda. Itu kalau menggunakan matla. Tapi kalau sekarang nggak, kacau kan? Kacaunya bagaimana tuh? Karena ada di sini juga. Ya, misalnya wilayah yang sama Indonesia, Malaysia, ya dalam satu matla tuh. Dalam satu matla tapi bisa berbeda. Ya malah mereka tetap berbeda. Indonesia sama Indonesia sendiri juga berbeda. Nah, Indonesia dengan Indonesia sendiri. Jadi perbedaannya sebenarnya bukan karena matlanya, tapi karena ada wilayatul hukmi tadi itu. Jadi harusnya kalau perbedaan matla ngurunut dong. Kalau misalnya dari timur sudah, walaupun matlanya beda, ke barat tetap ikut juga. Kecuali kalau terlihat di barat duluan, timur timur tidak ikut. Timur tidak ikut. Itu kalau menggunakan konsep matla. Kalau sekarang tidak menggunakan konsep matla, tidak melihat barat apa timur. Ya bahkan di wilayah Al-Khalij, Dualil Khalij, ya. Wilayah Teluk itu kan satu wilayah aja tuh. Bisa berbeda-beda tuh. Iya. Satu matla tetapi mengawali dan mengakhirinya bisa berbeda. Jadi kita ulang sekali lagi bahwa kalau menggunakan konsep matla, ya betul bahwa wilayah yang matlanya itu berbeda itu tidak saling mengikat jika yang terlihat di barat tidak terlihat di timur. Tapi kalau dilihat di timur, ya yang barat harus ikut karena kan malam itu kan mulai dari timur kemudian ke arah barat. Nah, apa yang terjadi sekarang itu sebenarnya bukan kepada ikhtilaful matali' tapi ikhtilaful hudud. Batas-batas wilayah nation state tadi. Inilah sebenarnya yang menjadi biar nggak ada ikhtilaful hudud tuh gimana, Ustaz? Nah, biar tidak ada ikhtilaful hudud, berarti hududnya harus dihapus. Berarti seluruh negeri muslim harus bersatu. Nah, disitulah ya kita harus menjadi satu umat. Ya, kalau kita sudah menjadi satu umat, wilayah kaum muslim itu sudah satu, dipimpin oleh seorang imam yang satu, khalifah yang satu, sangat mudah. Berarti sebenarnya nggak perlu ribet-ribet lagi. Nggak sangat ribet. Ru'yat itu karena khalifah kan menjangkau semua. Kalau sudah ada di timur, di barat ikut. Yang barat ikut semua. Mau menggunakan ru'yat global, mau menggunakan ru'yat lokal. Ru'yat lokal versi matla itu kalau sudah lihat di timur, itu, yang barat juga ikut. Yang barat juga ikut. Karena konsep matla itu tadi antara Syam dan Madinah. Dan Madinah. Yang Syam tidak mengikat ke Madinah berdasarkan mazhab Ibnu Abbas. Apalagi kalau khalifahnya menggunakan ru'yat global. Ya, kalau ru'yat global. Dimanapun khilal itu muncul, maka sudah otomatis kaum muslim bisa puasa di hari yang sama dan teknisnya sangat mudah tadi. Satu lagi,
Berarti kan kita udah ngulik-ngulik tadi tentang pertanyaan-pertanyaan dari pandangan fikih, terus sejauh mana kedudukan hisab, bahkan sampai ke matlaul Ikhtilaful matali. Matoli dan juga matlah hudud. Nah, ikhtilaful hudud. Ikhtilaful hudud. Nah, kan itu bisa sampai muaranya nih. Muaranya adalah persatuan negeri-negeri muslim. Nah, itu kan sudah menjadi solusi, tapi kenapa umat muslim tuh masih mencari solusi yang lain gitu? Nah, ini sebenarnya PR besar. Ini yang tidak sederhana ketika kita membahas perbedaan mengawali dan mengakhiri Ramadan. Harusnya mengawali dan mengakhiri Ramadan itu persoalan yang mudah sebenarnya, karena syariat juga tidak mau mempersulit. Syariat juga ingin mempermudah. Tetapi kenapa kemudian bahwa akan ada perbedaan itu tidak ada masalah, karena dalam fikih itu memang sesuatu yang terjadi perbedaan pendapat. Bahwa kaum muslimin itu ingin bersatu, berarti ini sebenarnya bukan persoalan fikihnya, tapi persoalan politisnya. Kenapa kaum muslimin tidak bersatu gitu? Kalaupun mereka berbeda, itu perbedaannya itu bukan kepada perbedaan fikihnya, tapi perbedaan politisnya, karena perbedaan tadi keputusan dari dari pemimpin kaum muslimin yang masing-masing memiliki pemimpin sendiri, memiliki kebijakan sendiri, bahkan memiliki egonya sendiri. Dari situlah baru kemudian muncul tadi ikhtilaful matla. Tapi sungguh sudah tidak relevan. Tidak relevannya satu, dari sisi bahwa sekarang kita sudah bisa menjangkau informasi dengan sangat mudah dari barat sampai timur. Yang kedua, konsep ikhtilaful matla dalam mazhab Syafi'i itu tidak seperti sekarang. Yang sekarang ikhtilaful hudud. Nah, berarti sekarang bagaimana caranya kaum muslimin itu bisa bersatu? Ya kaum muslimin memang harus berjuang untuk tadi mahwil izalat hadhil hudud, menghilangkan batas-batas tadi. Kalau batas-batas tadi sudah dihilangkan, maka kaum muslimin insyaallah bisa menggunakan bisa berpuasa di hari yang sama. Di hari yang sama, itulah yang kita senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kemudian segera memberikan pertolongan kepada kaum muslimin, sehingga kaum muslimin dipimpin oleh seorang imam yang itu hadir untuk menerapkan syariat kepada kaum muslimin. Mungkin ada yang lebih teknis berkaitan dengan puasa. Ya tadi sudah sampaikan bahwa sebab mengawali dan mengakhiri bulan puasa Ramadan itu karena hilal. Ya, maka kalau kita sudah mendapatkan informasi adanya hilal di satu titik di wilayah kaum muslimin dimanapun, maka itu mengikat bagi kita. Ya, mungkin cukup sekian Ustaz dari kesempatan kali ini, dan alhamdulillah banyak sekali pendapat dan juga ibaroh yang didapatkan pada kesempatan kali ini. Kita cukupkan dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.